places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sekarang penjelajah 75 hadir di depan kamera ini untuk membahas cara panen sarang walet di dalam RBW. Gitu ya saudaraku. Tapi saya minta tolong ya dulu saudaraku supaya ditonton sampai habis. Siapa tahu kalau ada ilmu yang bisa kita petik di dalamnya, karena itulah tugas saya teman-teman, untuk memberikan ilmu sama teman-teman, karena saya juga manusia punya kekurangan. Mohon maaf ya teman-teman, maksud saya manusia itu punya kekurangan, hanya Allah yang sempurna ya teman-teman ya. Jadi siapa lagi ya teman-teman yang bisa membagi kalau bukan sesama kita ya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Jadi okelah saudara-saudara, sekarang saya ulangi ya saudara, saya sekarang ini membahas masalah sarang. Itu jadi masalah sarang, cara panennya kan banyak yang cara panen itu ya saudara. Cara panennya itu banyak, itu pecah, banyak pecah itu cara panennya. Kalau dia buka sarang walet itu dia tidak kehati-hatian, atau sarang itu kering itu dibuka di dalam, atau dia melengket di sirip. Itu pernah saya bahas. Kalau sarang itu kering, tolong disemprot dengan air. Disemprot, tunggu sesaat baru kita lepas, pada waktunya agak lembek sedikit ya, supaya tidak pecah, dia agak lentur. Jadi kalau dia tidak pecah, terutama sarang mangkok itu, dia harganya mahal, bagus, sesuai dengan kualitas sarang ya. Tapi kalau pecah itu sarang bagus itu kita buka lantas dia pecah, yang jelasnya dia harganya turun. Dia turun, nanti salah sedikit dia masuk di patahan, atau sekaligus dia masuk di sesetan, maksudnya kakian. Itu jadi harganya jatuh ya saudaraku ya. Jadi petani walet dimanapun Anda berada, tolong disimak ini video, jangan lupa ditonton sampai habis ya, supaya ada ilmu yang bisa yang kita petik ya. Okelah saudaraku. Jadi itu cara panen walet yang benar. Kalau kita membuka sarang di sirip, diusahakan itu kita lihat dulu sarang apa kering atau lembab. Kalau lembab tidak usah disemprot dengan air, langsung kita buka. Tapi cara bukanya ya pelan-pelan ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau sarang itu keras atau kata lainnya kering, karena tidak mencapai kelembaban di dalam ruangan, panas, maksud saya panas. Jadi diusahakan itu disemprot sedikit dulu air, sampai ditunggu sesaat baru kita buka, supaya sarangnya tidak pecah. Kalau pecah itu saudaraku, itu biasa kalau pecah itu harganya jatuh, apalagi kalau mangkok sarang bagus sih kita buka langsung lantas dia pecah, jelas harga jatuh. Jadi dia masuknya di patahan, salah sedikit dia masuk di kakian. Itu perbedaannya itu 3.500.000 sampai 4 juta per 1 kilonya. Kalau sarang bagus dibuka dari sirip lantas dia pecah, berarti harganya jatuh ya. Jadi tolong saudara disimak dengan baik, diperhatikan supaya kita paham cara melepaskan sarang walet di papan sirip. Itu saudara. Jadi ini yang saya jelaskan per detail masalah cara panen sarang. Yang ketiga teman-teman, itu cara maksudnya itu kalau kita sudah panen, diusahakan itu dikumpul, diperbaiki agar dia tidak bertumpuk, apalagi kalau dia kering. Itu dia kering. Kita hati-hati ya, karena habis panen itu kita kasih masuk di karung atau di geranjang, kan banyak cara itu tempatnya itu kalau sudah dibuka. Jadi diusahakan ya teman-teman ya. Dan itu yang pisau
biasa kan banyak yang alat-alat yang dia pakai. Orang biasa kalau buka sarang ada dia pakai kayak pisau dampul, ada yang memang khusus untuk cara pemanen sarang walet itu yang kayak pisau itu diusahakan supaya jangan tumpul. Kalau tumpul itu biasa itu sarang juga itu kakiannya juga itu biasa pecah. Nah, jadi itu cara panennya diusahakan supaya itu cara panen jangan sembarang. Jangan sembarang orang disuruh cara panen, karena kalau dia tidak profesional cara panen sarang, nanti sarang itu amburadul, maksudnya itu pecah. Jadi diusahakan itu sarang itu tidak jatuh harga. Nah, jadi kebanyakan itu di lapangan saya lihat, kalau saya beli sarang bagus biasa retak, pecah. Nah, itu teknik cara panen supaya dia panen sarangnya itu bagus. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah panen berarti kita menyangkut dengan masalah harga. Nah, gitu. Masalah harga sarang walet. Kapan dia pecah berarti harganya jatuh murah. Nah, itu saudaraku ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya videonya saudara. Dimanapun Anda berada, terutama itu yang petani yang baru pemula, kita harus betul-betul profesional untuk membuka sarang walet di sirip. Ya, beda kalau sudah lama, sudah bertahun-tahun maksud saya sudah bertahun-tahun membuka sarang, berarti dia itu sudah senior karena sudah sering. Nah, beda kalau petani walet pemula. Nah, itu biasa kalau dia buka sarang itu biasa sarang hancur. Nah, pecah, patah. Nah, jadi kasihan ya teman-teman, karena sarang walet itu harganya tinggi. Nah, kalau kita menjual itu sarang itu langsung harga jatuh, akibatnya karena pecah, retak. Nah, itu. Jadi itu saya bahas masalah ini cara buka sarang walet. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah habis buka sarang itu saudara, diusahakan itu sarang dikipas. Nah, saya kan sudah berkata, saya sudah ulang-ulangi, saya sudah katakan kalau buka sarang walet diusahakan supaya dikipas sampai kering. Nah, sampai kering. Apa kalau masih lembab itu disimpan nanti berubah warna, apalagi kalau dikasih bermalam. Dikasih bermalam berhari-hari sampai berminggu, baru kita jual itu biasa berubah warna karena dia tidak kering. Baru kita kasih masuk di tempat bos, maksudnya disimpan. Nah, itu jadi diusahakan supaya itu sarang itu kering, baru kita simpan ya, ini saudaraku ya. Jadi itu sarang setelah dikipas kering, nah kita betul-betul kita memperhatikan, kita harus tahu apa ini sudah kering atau masih basah. Kalau masih basah jangan disimpan, diusahakan dikipas lagi sampai kering. Nah, tapi jangan dijemur pakai matahari. Kapan kita jemur itu berarti sarang itu nanti hancur. Nah, hancur itu. Beda kalau kita kipas. Nah, kalau kipas itu kan dia tidak panas. Nah, kipas itu kan istilahnya ditiup dengan angin. Jadi kalau sudah keringnya itu baru kita kumpul. Kalau sarang banyak, sarang sedikit atau sarang banyak habis kering baru kita kumpul, baru kita simpan di tempat yang aman ya, supaya itu sarang yang habis dipanen, maksud saya sarang yang baru dilepaskan dari sirip di dalam ruangan RBW aman. Gitu saudara-saudara ya. Jadi ada juga yang bertanya gimana caranya bang ya, kalau disimpannya itu pakai tempat apa? Banyak yang bisa kita pakai. Bisa kita pakai itu bos ikan, kita bisa pakai dos tebal. Kita juga bisa pakai itu yang dos plastik. Diusahakan supaya itu tertutup. Gitu ya saudara-saudaraku ya. Kapan itu terbuka atau dia bocor-bocor tempatnya, itu biasa masuk kayak semut, kecoa. Karena itu semacam semut, kecoa itu dia makan itu sarang. Apalagi kalau kita simpan lama baru kita jual, kan banyak itu petani walet biasa kalau habis panen yang baru panen sedikit-sedikit biasanya itu dia kumpul.
dia kumpul nanti sekali yang banyak baru dia jual, baru dia lepas. Nah itu. Jadi diusahakan ya teman-teman ya, dimanapun saudara-saudaraku Anda berada, tolong disimak ini video, ditonton habis ya saudara-saudara, supaya paham cara panen, cara menyimpang sarang yang benar, supaya harga tidak jatuh. Itu ya saudaraku ya. Tapi tolong, itu yang saya bilang tadi, saya ulang-ulang saya katakan, kalau sarang di dalam RBW mau dipanen, kalau kering disemprot, beda kalau lembab. Itu. Jadi oke lah saudara-saudara, ini pembahasan masalah cara panen sarang walet saya kupas ini. Nanti lain kali kita lagi bahas yang langkah-langkah yang lainnya ya. Nanti kita lihat pertanyaan apa yang diutarakan lagi sama saudaraku sekalian di bawah komentar, itu nanti saya jelaskan secara per detail ya. Jadi tolong didoakan teman-teman ya, supaya kita ini selalu sehat-sehat walafiat. Begitupun saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kita saling merespon, mendukung, saling tonton menonton. Usahakan nonton full ya saudara ya. Jangan nonton setengah-setengah. Ya, oke. Jadi saya undur diri dulu teman-teman. Nanti lain kali kita jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.